Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Suwarno, asli dari Banyumas, sekarang domisili di Blitar. Nggih, Banyumas, Jawa Tengah. Nggih. Nggih. Ingkang kala wingi niku WA panjenengan niku. WA sakniki mboten patek kula bales sih ngarano. Nggih. Ngapunten kula gadah napa unek-unek ten nati ampun puluhan tahun ngoten. Nggih. Ingkang unek-unek kawula menika napa sejatine urip ten pundi kawula mlaku lan sapa ingkang nuntun. Iku ingkang setunggal. Ingkang kaping kalih semenjak kula WA panjenengan terus dalune niku kula kok kados enten sing maringi buku tapi kosong. Teras kula kan maos wacanen kitabmu ngaten. Menika pertanda napa Gus? Matur mbah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikate urip. Tadi kan saya katakan hayyun wa huwa wujudullah. Hakikate urip iku wujude Gusti Allah. Bukan mata zahir ini yang dijadikan alat untuk menghadap bersaksi, enggak. Tapi mata batin jenengan yang disebut Ainul Basiroh ini yang harus menghadap bersaksi. Iman yang kumaksud di sini adalah iman yang sudah masuk di ranah ihsan, berangkat dari rasa tadi. Sebab rasa itu nggak pernah bohong, Pak. Kalau aku makan nanas, ya mesti munculnya pengakuan nama nanas. Atau makan anggur, jelas munculnya nama anggur. Inilah yang kumaksud tahapan di dalam dzikir sirul asr niku ada su'aul basiroh wa ainul basiroh wa hakul basiroh. Jikalau ini sudah jenengan praktekkan, maka jenengan diparingi Gusti Allah ngerteni hakikati sejatine urip. Bahkan Allah juga katakan keadaan sejatine urip itu tidak hanya di awal tapi juga di akhir dalam semua masalah. Tidak di dohir pun juga di batin. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Bahasa sederhana wong syariat sing nguasai perkara awal dan akhir ya Gusti Allah. Sing nguasai perkara batin lan dohir ya Gusti Allah. Nah, kita tujuannya mengenal hakikati urip itu dalam rangka liko ihi, ketemu manunggal. Ya otomatis jangan harus kembali kepada asal kita. Kita makhluk asalnya nggak ada, Pak. Adanya katanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Dan inilah dijadikan oleh syahwat, nafsu, untuk memaksa hati sampean kali kula supaya ngerampas sifat wujudi Allah. Sifat adanya Allah. Akhirnya kita jangan heran kalau merasa wujud. Logika menjawab wujud kita makhluk sebab diwujudkan Khalik, yaitu Allah. Sampai kapanpun jenengan mboten saged ketemu. Karena masih ada dua. Sekalipun kita sadar wujudnya kita sebab diwujudkan oleh wujud sang yang wujud atau yang wujud, tetap nggak bisa. Pangerane si anak loro. Balio
berarti kembali kepada ketiadaan. Bahkan mungkin dalam makalah beliau salah satunya idfin wujudaka fi atil humul, pendemen rasa keakuanmu yang wujud sebagai makhluk ini, pendemen di mana? Fi ardil humul, di dalam bumi kesunyian, kefanaan. Balane ya lewat dzikir wau. Torikoi lewat dzikir baru bisa kembali ketiadaan. Kalau sudah kembali ke asal kita ketiadaan, maka disitulah akan nyata wujud sejati yang dimaksud urip. Pun nek wis ana kuno, ya wis tumak ninao. Wis nganuta nang Gusti Allah. Fi amrillah ing dalam hukum-hukume Allah. Ya sudah, ngintira wis, enak Pak. Yang kedua, masalah kitab. Ini sebetulnya Bapak Ibu, yang dimaksud kitab itu yang disimpan oleh Romo di atas pogo, ditutupi kekep. Bahasane dulu ngoten ya. Muter-muter kula nanggone menek pogo. Masalahe ebes duliku ngomong, kuwi tak tinggali kitab ning ndukur pogo kelas, tak tutupi kekep. Lah napa to? Ya cek gak dipangan rayap. Ya ben gak dimakan wis macem-macem. Aman tutupi kekep. Ngerti kekep Pak ya, Mas? Tutupi kemaron niku lho kekep. Kalau pogo di atas, ngoten niku Pak, sedone beliau kalau pados ora enek, kosong, ora ono. Iku maksudnya kitab di dalam hati jenengan. Tanpa tinulis tapi bisa jenengan waos. Lah ini loh dipaksa oleh Allah terhadap diri saya secara syariat untuk menulis. Resikonya paling kula kok di penjara. Gak apa-apa, tak lakoni. Kantun nenggo waktu mawon. Habis kitab awal sampai 4 jilid, ya 4 jilid, pasti menginjak kitab akhir. Kitab akhir itu 30 jilid, kita 30 juz. Ya sudah. Nek cara bahasa sing sampean takokno wau kitab. Itulah Pak Al-Qur'anul Qadim. Titik. Itulah wahyu-wahyu Allah yang tersirat, yang ada di dalam ayat Qur'aniyah dan Kauniyah. Qur'aniyah berarti tulisan, Quran, Al-Quran Karim itu. Kauniyah alam niki Pak. Alam niki. Makanya orang dulu, zaman kuno, gak ngerti maca Quran. Alam ini yang dijadikan sebagai pembelajaran untuk mengesahkan Allah. Para kekasih Allah dulu itu dihaturi Allah untuk menerjemahkan ayat-ayat kauniyah untuk mendapatkan ayat-ayat yang tersirat. Iki yang disebut Al-Qur'anul Qadim, tanpa ditulis tapi bisa diwaca. Nah iki dipaksa ditulis. Tapi tolong jenengan sing gak dibagai Gusti Allah aja muring-muring. Pasti niku mengki seleksi pol. Ya sing kitab awal sih siapapun bisa untuk mengkonsumsi belajar monggo, tapi nek kitab akhir engko dhisik. Mengapa harus ada muncul Quran? Al-Qur'anul Karim. Padahal Allah juga menurunkan wahyu terhadap Nabi Isa, sempurna nih kitab disebut kitab Injil.
Mengapa harus muncul Taurat? Apa kurang sempurna wahyu Allah itu di dalam Taurat? Apakah kurang sempurna Zabur wahyu Allah? Kok katik diturunkan lagi sampai 4 ini? Yang tujuannya untuk menyempurnakan. Apakah tidak sempurna? Sempurna, Pak. Oleh karena banyak tangan-tangan syaiton yang merubah maqasidul a'dam, makhlus syahidnya perwahyu itulah, maka diturunkan sebab asbabun nuzulnya mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tinggal pertanyaannya sekarang, apakah perwahyu di dalam Al-Quranul Karim itu ada yang menyelewengkan maksudnya? Ya sudah, saya tidak berkomentar terlalu ke dalam. Saya berkomentar enteng-entengan naik. Ada faktor indikasi-indikasi untuk merubah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Mungkin jenengan eling namanya Salman Rushdie. Sekitar tahun 88 atau 89. Ingat, Pak? Salman Rushdie itu bukan orang Indonesia. Sampai buka nih Google, siapa Salman Rushdie yang berupaya melecehkan Quran dan merubah ayat-ayat Al-Quran. Ini nek cara syariat, jikalau kalau tarik dari sisi hakikat, ayat pertama, surat pertama Al-Fatihah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang mengarahkan nama dijadikan Tuhan. Padahal nama. Sitok mawat. Dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apakah nama itu bisa mengeluarkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Tidak. Sesungguhnya yang memiliki nama yang bisa memunculkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam hadits qudsi Allah mengingatkan kita, janganlah kau menyembah namaku, sifatku, datku, tapi sembahlah aku. Wes, ayat hadits qudsi iki nek diberikan pada kita yang belum punya akses, ndas niku pecah, Pak. Aku maksudnya piye? Oke, di luar hadits qudsi Al-Quran, kita masuk ke ranah surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ana terus ingsun. Fa'budni yo ana ingsun. Wa aqimis shalah li dzikri lo ingsun. Saking sedikit bahkan tidak ada yang mau untuk membuka maksud ana, maksud ingsun. Inilah akhirnya kita sebagai masyarakat menerjemahkan Bismillah itu nama. Niki gersa ayat titik awal rodal. Apalagi kalau belakrak tutup sampai juz 30 wis gak iso mikir Pak kula, Pak. Ya Allah. Sehingga tadi saya katakan jikalau niki mengke kula launching Al-Qur'anul Qadim minimal paling enggak kula di penjara. Apa-apa. Demi jenengan paham betul. Ono apa ada ayat sing tanpa tertulis jenengan isok woco.
sekarang ditulis pisan. Pun. Gini ku Pak, dadi ning ati sampean kitab iku. Boten adoh. Ning ati sampean. Hati sing ya apa? Hati yang sudah bersih dari minta tiril dunia, dari pengaruhi kehidupan dunia. Hati sampean bersih dari pengaruh-pengaruh kehidupan dunia, baru Pak, di situ Al-Qur'anul Qadim akan nyata miturut pandangan meripat ati panjenengan. Niki ternyata yang dimaksud tak simpening pogo, tak tutupi tiba tak golek yo ora temu. Dohire niki gak adoh ambek wong Jawa ngarani urip iku kuwi akan isok ketemu nek wis ketemu galihe. Lah ya wis ana kono ternyata. Ngono kok gak dijelasno kan biyen. Kene mumet sampai dijotos ambek abah lho. Gara-gara kongen goleki susuane angin, ya toh. Ketemu Pak, menurut pandanganku loh susuane angin iku lesus. Tak duduno dijotos kalih Pak loh. Nggih, lanjut. Pun sewu Bapak Yai. Nggih. Badhe tanglet. Kula saking medali nami kula Sugiharto Lestari. Tapi pertanyaan kula niku radi melenceng saking materi. Wonten kalih pertanyaan ingkang sepindah. Gusti Allah dawuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mongko padha takono sira kabeh ing ahli dzikir lamun sira ora padha ngerti. Padahal nuwun sewu lene secara akal lene kula panestaya tanglet niku kanteng tiang ahli ilmu. Tiang ingkang kathah ngilmune pengetahuan kathah niki tapi ten Al-Qur'an kok dipun sebataken tanglete dhateng ahli dzikri. Niku dipun penjelasanipun niku ingkang sepindah. Ingkang kalih wonten hadisipun Kanjeng Nabi tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Padha mikir-mikir sira ing makhluke Gusti Allah, aja mikir yang pengirane. Padahal nuwun sewu ilmu tauhid niku ingkang dibahas tentang Gusti Allah. Tapi kok wonten hadis mengaten niku lenggaipun ten pundi. Kula kok bingung. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut al-alim al-alamah. Iku sebatas ngerti, paham. Dan ilmu ini yang dipahami memunculkan satu nur disebut nur kasfi. Kalau bahasa kasab suwari. Inilah Bapak Ibu, kalau menurut kami orang yang alim belum tentu arif. Arif itu berarti wong sing makrifat dateng Allah. Tondone wong alim dengan mudah menjabarkan pengetahuan ilmu yang sudah dia dapatkan. Terus arif itu sendiri adalah orang yang meningkatkan kealimannya menuju kearifan. Otomatis arif ini disebut sebagai ahli dzikir. Berarti derajate al-alim dengan wong sing ngalim ambek wong mudzakir atau wong sing ahli dzikir itu di mata Allah lebih tinggi ahli dzikir.
Sebab dikatakan ahli dzikir ini jelas arif, bukan alim. Arif ini. Kalau kita yang alim itu pintar dalam mengolah kata, menjelaskan maksud-maksud daripada perilmu. Tapi kalau arif niki lebih halus lagi. Lebih halus lagi. Karena berbicara tentang masalah daqaiqul asrar, lembut-lembute ngilmu kepengeranan. Kalau alim, itu sebatas makhluk sih an. Makanya ilmu yang jenengan kali kula trimo, buai faham, jenengan disebut wong sing alim, ini nggak berguna tatkala tidak kita teruskan menuju arif. Kita menuju arif tidak lepas dari dzikir. Jadi mengapa di situ disuruh bertanya pada orang ahli dzikir? Karena ahli dzikir itu sudah tentu otomatis arif, bijaksana. Orang bijaksana itu tidak mudah menyalahkan persepsi orang lain. Bahkan menghormati. Kok bisa ya? Karena tidak sibuk memandang makhluknya. Karena sibuk hatinya memandang Allahnya. Di situ loh persoalannya. Atau boleh saya katakan Pak, alim iku nggih. Mu'alim iku adalah laksana setetes air di lautan. Setetes. Tapi arif yo air yang ada di lautan. Ya wis niku pun. Makanya mengapa Al-Qur'an jikalau kau bertanya, tanyalah pada orang yang ahli dzikir. Bukan ahli dzikir nyun sewu lho ya. Yang nanti nggo tasbih sak meter nih. Bukan yang dengan sifat atau nama, bukan itu. Yang tak maksud di sini adalah kesadaran hati bahwasanya segala hal apapun yang keluar dari makhluk itu tidak dari makhluk, tetapi dari urib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2 tafakkaru fi khalqillah. Niki maksude khusus untuk ainul basyariyah, mempunyai akal, disuruh untuk berpikir tentang ciptaannya. Urusan zatnya jangan jenengan pikir. Ana nggone dhewe ada tempatnya sendiri. Ainul basiro, angen-angene ati kelawan rasa iku lho Pak, plek pun. Maksudnya ada di situ. Wala tafakkaru fi dzatihi, aja kok pikir dzati Allah. Ya mesti Pak nek sampe pikir ambek otak polo pedhot sampean. Karena ini logika. Iki bermateri. Mboten saged. Lungguhi dhewe-dhewe istilah mripat dohir kanggo nyekseni wujude makhluk, mripat batin kanggo nyekseni wujude Gusti Allah. Wis ngoten lah ringkesih. Penake wonten mriku. Tapi mengapa hadis harus mengatakan itu tidak dijabarkan sarai namung matane ya jenengan cek mikir ngoten lho. Cek mikir. Artinya cek mikir, cek munggah. Jenengan iki nek cara sekolah cek naik ngoten lho. Nek cara wong syariat cek naik nang hakikat ngoten lho. Boten menang ae. Wis pokok ya wis ngene tok ya aja ngono. Nyun sewu, Pak. Kula niki pernah ngalami ngetes satu hewan. Kira-kira hewan iki milih sing ndi? Kula tuki namanya pisang. Ketek-ketek. Monyet. Tak delok ae. Lho nyapa ya? Ketek. Tingkatane ketek. Yo gak ono sing muruki kongkon ngonceki. Itu Pak dionceki, Pak. Tak delok. Terus arahnya kemana? Ternyata yang didahar, yang dimakan, iku isine.
dalamnya, bukan kulite. Sing marai sopo? Nek cara logika mboten enten Pak nggih kethek niku sekolah. Tapi ya wis niru mbok-mbokne. Ngoten lho. Beda dengan sapi, Pak. Kalau diduki pisang ya dipangan sak kulit. Sak kulit karena pelajarannya mulai awal iku mbah bapakne, makne iku ngajari dipangan sak kulite. Artine napa? Ngeten, Pak. Monggo, Pak, sederek sedaya dulurku sing lagi bibinau lan nglakoni ilmu syariat bloko, monggo sakersa jenengan. Monggo. Terus derek-derekku, saudara-saudaraku, jenengan mangan isine nggih monggo. Derek-derekku nek sampean pangan karo-karo nggih monggo. Wis ngoten mawon kula. Lah nyapa? Sebab kula sibuk sapa sing garakno jenengan mangan kulit tok, isine tok, bahkan sak kulite dipangan. Ya wis Gusti Allah maneh. Wis cair Pak nek ngeten. Nggih, dadi Pak kesimpulane hadis niku untuk memikir tentang zati Gusti Allah jangan memakai akal tapi pakailah dengan hati mekaten. Ganti ibuke saiki menawi wonten kalau ada monggo, kalau enggak ya geser nang Pak Imane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami mohon penjelasan tentang masalah ini hubungannya dengan adanya takdir kopti dengan pasti tadi, tapi hubungannya dengan adanya di dalam diri manusia itu namanya jin korin. Apakah ada kerjasama antara kalau kita menerima takdir kopti atau tidak menyenangkan tadi dengan jin korin? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk bisa menerima takdir tadi, takdir koptimum pasti tadi, apakah yang harus kita lakukan apabila kita menerima takdir yang keduanya tadi? Itu saja sementara. Atas penjelasannya saya sampaikan terima kasih. Matur suwun. Apakah ada kerjasama antara wujudnya takdir dengan jin korin itu? Tinggal kita menjawab dari mana? Dari asbab, sebab akibat, atau enggak? Dari syariat ataukah dari hakikat? Wallahi billahi tallahi, datangnya satu keadaan apapun, Allah tidak pernah berserikat terhadap siapapun. Hakikat. Asli nih. Ada dasar? Ada. Mungkin bisa dibuka dalam surah yang menyampaikan terkait masalah syafaat itu loh Pak. Surat nopo? Az-Zumar 4 Pak. Ini langsung Rasulullah, boten tember-tember. Adakah Allah berserikat terhadap Muhammad ibnu Abdillah untuk menyampaikan syafaat ini?
Tergantung jenengan nanti melihat, menerjemahkan, menghayati ayat ini dari sisi mana. Kalau sisi syariat sih jelas Rasulullah. Kalau kita menghayati, ngerteni ayat ini dari sisi hakikat, beda lagi. Inilah letak kalau Allah tidak akan pernah berserikat terhadap siapapun. Kul, katakan Muhammad. Sendika dawuh, ngapa Gusti ingkang kula sampaiake. Lillahi ku tetep kedue Allah. Opo asyafaatu utawi pertolongan. Jami'an kelawan sekabehane. Artinya ayat itu pertolongan, syafaat itu milik Allah. Milik Allah. Berarti status Rasulan Muhammad ibnu Abdillah niki mboten gadah hak untuk memiliki syafaat. Sing jarine ngaji mulai cilik. Cocok aku. Monggo, mboten napa-napa. Mungkin saya jawab di tengah-tengah. Gusti Allah iku madzalna menganugerahkan terhadap Rasulullah tentang syafaat untuk diberikan terhadap para umat. Berhubung ngaji sampai kali kula berhenti ada di kulit, nyawangi makhluk. Sinten? Ya Rasulullah yang punya hak. Lah ngoten nggih. Sami dengan air niki lho. Kita haus meminum air. Berhubung kita memandang makhluknya air, otomatis secara logika matematika, jikalau saya tidak minum, ya gak hilang hausnya, sebab akibat. Akhirnya jatuh iman saya pada air, makhluk. Padahal tadi saya katakan fi kulli muqawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Jelas iki. Oke. Dalam surat Al-Ankabut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma isinya ma itu semuanya. Wa malan opo wae tak maluna kang do muncul dari seluruh makhluk iku sangka ndi? Sangka urip, sangka Allah. Berarti koyok seper kayak apa? Koyok bahasanya. Seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Koyok baginda Rasul iku bisa memberikan pertolongan. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi ora bakal bisa awe hidayah sira Muhammad man ing wong ahbabta kang nyintai sira Muhammad. Sesungguhnya bukan kamu yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang kau cintai atau orang dekatmu, termasuk ahli bait, gitu. Orang dekatnya sahabat. Kalau kita jauh pak, yang dekatnya nggak bisa, apalagi yang jauh. Terus siapa yang memberikan petunjuk itu, yang bisa memberikan petunjuk? Walakinallaha lan tetapi ini jelas toh,
utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa aweh hidayah sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Yes. Berkenaan dengan hal ini, ayat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang koyoke kula sampaikan sehingga hati sampai dong bisa sampai ke musyahadah, paham, koyoke klason. Aslinya sinten? Allah. Berarti guru kita semua adalah Allah. Wes titik. Entek pun. Mengapa demikian? Supaya iman kita itu tidak jatuh pada makhluk. Disitulah supaya tidak ada penuduhan akwal. Keadaan datang itu ada kaitannya dengan korin. Memang Pak, kalau kita lihat dari hukum sebab akibat nggih sampean ada kaitannya dengan korin. Contoh, aku kok iso ketok perkara iki ya. Berarti ono kongsi antara meripat kula dengan cahaya. Kongsi ini meripat kula melek. Kongsi ini cahaya murub teko. Akhirnya padang, nggih. Sementara kita lalai yang satu, setrum. Nggih mboten? Mengapa kita lalai pada Allah? Kebanyakan itu tadi jawabannya macam-macam. Kalau kula nggak dasar di surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6, ya ini ki alasane. Innalladzina kafaru. Kafaru itu dimaknani hati yang tertutup, hati yang buta. Iku sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak percaya. Dikasih wejangan atau tidak mau menerima. Dikasih hidayah oleh Allah, tidak mau, ditolak. Makanya disebut kafaru. Padha uga wong iki dikandani atau tidak, tetap iku layu minun. Akibatnya apa? Khotamallahu ala qulu, dikunci sudah. Itu yang pertama, tinggal kita menjawab dari hukum sebab akibat, syariat atau dari hakikat. Yang kedua, ngoten nek wis umur swidak ya ngeten iki, Pak. Meh swidak, kurang saudil. Menghadapnya dalam satu keadaan baik qabdi maupun basti, apa yang harus kita lakukan? Mafi'luha, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kembali kepada materi tadi, langgengno dzikir. Pun caranya apa? Ketika keadaan itu datang, biar tidak mempengaruhi hati sampean terhadap Allah, mandek hati meneng. Jangan bahas nopo-nopo kecuali rasakanlah kehadiran wujudnya Allah. Pun biar Allah sendiri yang giring sampean dari su'aul basirah ke ainul basirah. Cukup bagi jenengan kali kula ngelanggengno ngasah dzikir di tahapan su'aul basirah, merasakan kehadiran wujudnya Allah, meyakini wujudnya Allah ya sebagai sang yang berperan. Mau ngoten mengke dikiring dhewe, sampean akan difanakan sendiri keakuan diri jenengan, makhluke niku pun difanakno dhewe oleh Allah.
namung niku sing kedah sampean jalankan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dipun wabarakatuh. tepangaken kawula Bu Nur Badriah saking Dusun Gentor, Desa Candirejo. Badhe nyuwun pirsa Gus, boten sesuai tema. Ngaten napa niku hakika secara hakikat menika dos pundi? Sering kita mirengaken wonten kajian syariat menika bilih kagungan putra utawi putri ingkang dereng dipun ngakekoi benjing leknipun sampun pejah, lek pun sami-sami pejah benjing boten saged pinanggihan kranten tasik wonten gadean. Pengertosan kang mengaten menika secara hakikat dos pundi? Nonton nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kata tazkiyatun nafsi. Singkat kata bebersih diri. Sebab apa kok bebersih diri? Karena ada indikasi apa? Kekotoran. Mengapa sampean harus nyaponi omah? Karena omahe kotor. Iku lho asal. Hakikat di dunia syariat dikatakan sebagai penebusan roh iku. Sakwise Gusti Allah nggadekno karena Gusti Allah kanthi duwe, Pak. Ngapunten, adik nggadek-ngadekno barang. Ini ada kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 172. Ruh iku sebelum Allah tiupkan terhadap jasmani, ruh niku mendata tanda tangan perjanjian. Apa isi perjanjiannya? Tidak akan menyembah, memuja-memuji, bercinta, kecuali hanya datang Gusti Allah. Alastu birabbikum? Roh jawab qalu bala syahidna. Wis. Mpun diarani Gusti Allah gadekno bahasa gaden-gaden ojo. Gusti Allah iku gantungno yang namanya perjanjian ini betulkah kita laksanakan? Nah itu loh. Ternyata semua manusia tanpa terkecuali mulai zamannya Rasulullah Nabiullah Adam alaihissalam sampai anak turune sampai kali kula mesti ngalami jeglak buah huldi. Berarti jeglak, Pak. Dahar. Terus itu yang aluse Blitar, dahar. Ya syahwat dunia itu sebetulnya. Sejak kapan ruhaniyah kita itu bercinta, beriman, bersukaria terhadap syahwat dunia? Sejak batas kita mulai akil balik, masa dewasa. Siapapun kita ngincipi perkara sing kotor. Lho niki lho. Maksude iku sampean belehno wedhus. Wedhus niku gambaran sifat ulaika kal an'am balhum adzal, termasuk kal an'am, golongan kal an'am. Disebut kilpat sikile papat raja kaya termasuk wedhus. Blen. Sifat sampean iki lho sing kaya wedhus iku kudu dibel. Makanya saya katakan tazkiyatun nafsi, bersih diri. Bersih diri. Bersihkanlah semua perkara selain Allah yang sudah masuk dalam hati kita yang disebut hubus syahwat. Gini ki hakikate. Mosok Gusti Allah dibayar ambek wedhus.
dohire ya mboten lah Pak. Satu, di dalam hikmah kita menjalankan akikoh niku Pak, secara nggak langsung mendidik kita cek mudah gampang bersodakoh. Gampang ngejak tonggone ayo mangan, ngoten ya. Wedhus. Sebetulnya bukan wedhus-wedhus mbek-mbek niku, hakikat yo sifat kita yang persis koyo 35. Nomere niku 35. Atau boleh disebut sebagai sifat hewan ini wow. Oke, ibu maneh langsung. Tak kasih 3 ibu lagi. Kalau ada. Pak bonusi sak jam, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus niki pertanyaane pripun nggih? Namung insyaallah namung kula piyambak nami sing anu nggih. Terlalu enteng atau maksudnya kula. Ngapunten Gus niki kan kula niku pengen wusul sanget dumateng Allah. Lah niku kedang-kedangan namine hijab utawi barzah niku. Terus pundi carane ngicali barzah ingkang kandel menika napa saged kula piyambak napa kedah betahne tiyang lintu utawi guru ngoten ingkang sepindah. Ingkang kalih nggih menika kula wusal wasul kholwat menika tasik sepindah ngalami niku badhe diangkat. Tapi kok namung ngono terus diwasulne malih. Lah niku pripun carane kula kersane saged napa ngarani? Iki makom usahaten niku pripun? Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut hijab karena kita punya anggapan sesuatu yang tidak ada kita anggap ada. Itu disebut hijab. Lama-lama akhirnya kita akan digolongkan menjadi kelompok ahli hijab. Terus bagaimana kaifiahnya, caranya untuk keluar dari hijab? Ojo dadi makhluk, dadi pangeran. Ayo. Tak bingung apa? Pun kalimat itu tak uraine Pak. Kok tafsiran sampean kok boleh khawatir nuju nanggone Fir'aun yang pernah ngomong yang ada di Al-Qur'an itu. Ana rabbukumul a'la. Sama ku ngono. Padahal arahnya tidak ke situ. Ngeten lho Pak. Selama di dalam diri kita ada ingsun makhluk. Justru ini ingsun makhluk diri, ingsun makhluk selain diri. Maka selama itu hati tidak bisa dikatakan bisa berjumpa pada Allah. Innalladzina kafaru walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Al-Baqarah 257. Orang-orang yang menjadikan taghut itu perkara sing ono kita terkoonok niki lho. Karena yang sejatinya itu tidak ada kita anggap ada. Niku namanya taghut. Bahasa uraiannya, bahasa luhutnya taghut itu berhala. Apa yang terjadi? Yukhrijunahum. Taghut itu akan mengeluarkan kamu minan nuri ila dzulumat. Menjadikan hati Anda itu gelap pada Allah. Sebelum ayat ini Allah juga katakan walladzin Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur.
Jikalau Allah itu yang kau jadikan sebagai imammu, penolongmu, maksudnya Allah itu adalah wujudnya, maka itulah yang disebut jenengan ikut di zona terang benderang. Bagaimana kaifiahnya, caranya kami bisa keluar dari zona gelap ini sehingga menutupi hatiku terhadap Allah? Padahal Allah ya ada di dalam dan di luar diri kita, kok kita nggak tahu? Jawabannya, sampai gugah Pak, telengi hati itu sampai gugah. Yang kami sebut sebagai rasa itu sampai gugah. Fungsikan, rasa itu fungsikan dengan cara rasakanlah kehadiran wujud Allah yang kita sebut sebagai hidup. Buktinya semua apa yang terjadi yaiku sing duweni kuwi mau. Dengan cara begitulah nanti soyo suwe lama kelamaan Allah sendiri yang membuang hijab-hijab itu, bukan kita. Apakah harus ada pertolongan orang lain? Enggak, Pak. Yang bisa mengalahkan nafsu, yang bisa menghilangkan hijab hanyalah Allah. Etikanya, akhlak kita berzikir terus. Udah, sederhana. Muter-muter jawabannya ono zikir terus. Nggih. Wis gak ono, wis muter-muter ono gunung sadar diri. Wis. Terus yang kedua, saya ketika kholwat pernah ngalami ruh itu dikeluarkan sebelum sampai ke musyawarah dikembalikan. Ini biasanya Pak ada rasa takut. Biasanya lo ya. Ada rasa takut karena pertimbangan anak, istri, utang si akeh dan lain sebagainya. Ingatlah, ketahuilah Yun Sewu, itu semuanya adalah bisikan nafsu. Bagaimana caranya sampean ketakutan sehingga tidak terus untuk jalan. Aslinya wonten mriku. Ingat ya, sepanjang ya ruh itu belum ditarik Allah dalam kewusulan terhadap Allah alias manunggal di alam musyahadah, ruh itu nggak akan pernah aman Pak terhadap nafsu. Nafsu itu apa? Pengakuan diri, ya itu loh nafsu. Kan sudah dikatakan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Aku nggak pernah bilang kalau aku itu sudah aman dari nafsu. Intine sepanjang kita belum ditarik Allah di musyahadah, siapapun kita pasti gak aman sangka dene nafsu. Sebab nafsu nun vaksin diri itu adalah diri makhluk kebanyakan dalam diri kita. Wis gak aman. Lah ini akan hilang, akan jina, akan musno diri aku hamba ketika saat muncul diri Allah. Niki prosesnya Pak. Kegelapan itu akan hilang jikalau sudah datang cahaya. Etikanya cahaya itu datang karena memang jenengan terus menerus melanggengkan dzikir tersebut. Yes. Terus bagaimana langkah berikutnya? Terus Pak, wala tayasu fi roihillah. Jangan putus asa. Terus lakukan kholwat itu dalam keadaan apapun. Di tempat manapun. Sebab namanya kholwat itu tidak harus ditentukan tempat dan waktu. Semuanya itu bisa jenengan jalankan. Maka lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaken kawula saking namung tangga dusun mriki mawon. Ingkang kawula tangletaken Gus menika kula menika termasuk santri baru ngantos 3 tahun apa sekawan tahun. Niki ari kalane kawula kholwat menika bermimpi pinanggih panjenengan wonten ing mriku panjenengan dawuh pi kasrotil sukri niku 3 kali. Lah terus ingkang kula tangletaken niku tamsile dos pundi ngoten? Napa wau kasroti Pi kasroti sukri. Nggih. Salajeng ingkang angka kalih selang beberapa waktu malih kawula kholwat menika dipun sumerepaken kalian sinar ingkang terang ananging bentukipun nika bulat. Sing terang menika wonten pinggir mawon terus tengahipun nika bolong ngoten. Terus ingkang nomor kalih menika kula nyuwun tamsilipun dos pundi mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mimpi itu juga dikatakan dunia kasaf. Tinggal kita mandangnya, bersaksinya kemana. Sebetulnya sama dengan kita di muhadharah niki. Tinggal pertanyaannya mandangnya kemana. Kalau yang dimaksud sukri ini bahasanya syukur, kita nggak bisa Pak dikatakan syukur dengan benar. Manakala dalam diri kita belum ada ikhlas. Yang kami maksud ikhlas, nggak merasa kalau kita yang makhluk yang melakukan. Nggak bisa kita dikatakan syukur. Nyun sewu, ini gandeng dengan pertanyaan derek kula yang ada di Malang kemarin. Kata syariat, wong sing gak gelem ndonga disebut wong sombong. Gitu. Kalau sudah duduk di hakikat, mohon maaf sekali lagi, gak wani njaluk. Karena njaluk itu tuduh dihukumi wong sing kumprung, gak duwe tata krama, gak punya tata krama etika pada Allah, itu namanya kumprung. Bapak Ibu, Allah sudah jelas mengatakan la in syakartum la azidannakum. Di situ tidak lepas dari kata ingsun. Berhubung kita tidak mengerti ingsun kemana sebenarnya, akhirnya hakikatnya syukur kita itu belum bisa tembus pada Allah. Akibatnya syukur kita itu puji kita pada makhluk. Sewu. Kita ada masalah Pak. Terus ditulungi tonggo kita. Matur suwune nang pundi? Tonggo. Padahal di dalam tonggo ada Allah mboten? Ada. Kita nggak bisa tembus di situ Pak. Akhirnya jatuhnya iman kita, yang bisa menolong kita adalah tetangga. Ini persoalan. Ngekeh kuwi syukur datang Allah, artinya kemakrifatan pertemuan jenengan datang Allah lewat bahasa syukur, gunakan. Satu hari satu malam kehitung 24 jam. Apapun keluar masuknya nafas, apakah ini bernilai maksiat apa taat nang Allah? Dikatakan maksiat manakala bebarengan napas ini kita lalai pada Allah. Itu maksiat. Dikatakan taat pada Allah tatkala bebarengan napas keluar ini dibarengi
dibarengi hati ini ingat pada Allah. Sing tak maksud ingat, sadar bukan kita makhluk yang wujud, bukan kita makhluk yang bisa ini bisa itu. Itu yang kami maksud syukur, ngekeh, memperbanyak syukurnya itu di situ. Bon, satu. Nomor dua, niki pisan kas Pak nggih. Wis pundi? Wis sesuai janjiku tak entekno mesisan bah mulai jam piro kok. Yang nomor dua tentang cahaya. Cahaya terang dan cahaya gelap. Ini tamsilani nopo? Kulo tak tanya datang jenengan tapi pun dijawab Pak. Sing tanya tadi loh. Apakah munculnya cahaya terang itu dalam hati sampean, apakah ingsun Allah apa ingsun nafs, ingsun diri hamba? Pun dijawab. Jikalau munculnya ingsun Allah sing nyata, ingsun jenengan makhluk itu sudah tiada, niku nur makrifat. Niki adalah kasaf maknawi. Kalau bicara hikam. Tapi jikalau di situ kok sik muncul penemu makhluk entah diri jenengan atau makhluk selain diri jenengan, maka itu kasab suwari. Cahaya disebut mbuh Cak Nur, mbuh Mbak Nur. Itu disebut kasab suwari atau nurullah. Pun niku jawabane. Lah sing gelap wau nopo? Sampai tidak akan menemukan indahnya malam hari di atas sana Pak. Ada bintang, bulan, jikalau tidak gelap. Siang jenengan tidak akan pernah bisa memandang indahnya bintang dan bulan. Bisa memandangnya bintang dan bulan manakala terselimuti dengan kegelapan. Oleh sebab itu janganlah kegelapan itu menjadikan butanya hati jenengan. Bisanya bagaimana? Dadi sira seperti codot utawa lawa. Keluarnya kan malam hari, tapi enggak tabrak. Beda kalau kelelawar keluar siang. Artinya apa? Jikalau kebiarin dunya sing ono ati sampen kali kula niki sudah tiada, makhluk semuanya dalam hati sudah tiada, itu namanya jagate ati sampen iku disebut gelap. Gelap sangka dene makhluk. Lah dibalik kegelapan itu keindahan munculnya nyatanya bintang dan bulan yang kuartikan sebagai Allah. Tapi jikalau dalam hati sampai terang urusan dunya hubus sahawah, iku justru juga dikatakan gelape ati datang Allah, tapi nyatane sakliyane Gusti Allah di dalam diri kita. Terserah milih putih. Jadi bagi si arif sudah tidak ada bedanya antara cahaya gelap dan cahaya terang. Alam gelap dan alam terang nggak ada bedanya. Gini Pak, jenengan yang disebut wasilun itu ketika saat sendiri yo ketemu Allah, saat di tengah keramaian hiruk pikuk dunia jenengan yo sik panggah hati ketemu Gusti, sehingga hubus syahwah kebiarin dunia nggak bisa mempengaruhi jenengan. Inilah contohnya koyok dini seperti ikan yang hidup di lautan air asin, tiap saat dan waktu campur baur jasmani gembul asin, tapi rasanya ikannya dagingnya nggak terasa. Iku sebab ikannya hidup. Coba nih ikannya mati koyok iwak tempe.
diuyai dilu mawon asin. Mekatenlah ayat-ayat kauniyah bisa dijadikan sebagai pemahaman untuk bertemu Allah di sini. Lanjut.